Hai, saya Jo. Balik lagi di Dinding Jo. Nah, sebelum kisahnya dimulai, aku ingin memberitahu kalian satu channel YouTube storyteller yang keren. Namanya Ragam Cerita. Tentu banyak yang sudah tidak asing lagi dengan channel yang satu ini. Namun buat yang masih belum kenal, yuk kenalan dulu dengan channel Ragam Cerita. Channel yang mantap dan asik ini bercerita tentang kisah-kisah true crime atau kriminal dari mancanegara yang disajikan dengan sangat menarik. Video-video di channel ini bisa bikin hari-hari kalian gak bosenin. Cara pengupasan kasusnya seru dan asik banget. Dan ini pasti bakal membuat kalian ketagihan. Cara penyampaiannya yang khas dan menyenangkan akan bikin kalian jatuh cinta dengan channel yang satu ini. Jadi tunggu apa lagi? Habis dari sini, langsung saja meluncur ke channel Ragam Cerita. Supaya lebih gampang, saya sudah tempelkan link channelnya di kolom deskripsi. Pada awal tahun 2000-an, ada seorang wanita bernama Gwen Garlejo Aguilar. Dia meninggalkan suami dan anak-anaknya di Filipina untuk mencari pekerjaan di Singapura sebagai ART. Untungnya tidak membutuhkan waktu lama, Gwen berhasil mendapatkan pekerjaan di sebuah rumah yang pemiliknya adalah sepasang suami istri yang usianya kisaran 30-an. Hal serupa juga terjadi pada Jane Parangan Lapuebla yang berasal dari Lausen Tengah di Filipina. Jane meninggalkan suami dan seorang putra berusia 9 tahun untuk bekerja di Singapura. Di Singapura, Gwen dan Jane memiliki hubungan yang sangat dekat. Banyak orang mengatakan hubungan persahabatan mereka erat sekali. Bahkan mereka tampak seperti saudara dekat. Mungkin hal ini diakibatkan karena mereka memiliki profesi yang sama, tekanan pekerjaan, dan kesulitan hidup yang sama, serta memiliki minat yang sangat mirip. Keduanya sering berkumpul bersama di pusat perbelanjaan Lucky Plaza yang berada di pusat kota Singapura. Biasanya, mereka menghabiskan waktu di sana mengobrol sambil minum dan makan-makan. Setiap hari Minggu, Gwen dan Jane suka berjalan-jalan di sekitar taman hijau di kota itu. Saat itu, usia mereka berdua masih 20-an. Selain membicarakan pekerjaan, mereka juga suka menggosipi pria yang melewati mereka. Dan percakapan itu seringkali berubah menjadi curhatan Jane dengan masalah keuangannya. Penghasilan yang dia terima sebagai ART tidak mencukupi. Karena itu, Jane meminjam uang dari pinjaman online untuk bertahan hidup. Tapi, itu malah menambah masalah. Jane gali lubang tutup lubang, pinjam uang untuk membayar hutang. Sampai akhirnya, dia di blacklist dan tidak dapat meminjam uang lagi. Sebagai teman yang baik, Gwen tidak bisa melihat temannya dalam kesusahan. Dia membuat keputusan untuk mengambil pinjaman atas namanya sendiri untuk membantu Jane. Waktu pun berlalu, sampai pada tanggal 9 September 2005, di hari itu sekitar jam 1.45 siang. Maria Yi Marutam, wanita berusia 41 tahun yang bekerja sebagai pembersih jalan, sedang menjalankan tugasnya di stasiun MRT Orchard Road. Tiba-tiba, dia menemukan sebuah tas tergeletak di luar salah satu pintu stasiun. Maria berpikir, mungkin seorang turis tidak sengaja meninggalkan tasnya. Lalu, dia memutuskan untuk mencoba menemukan identitas pemilik tas. Tetapi setelah membuka resleting tas tersebut, Maria disambut dengan sesuatu yang mengerikan. Di dalam tas itu, terdapat kepala seorang wanita muda yang terpenggal, serta potongan lengan dan kaki yang dikemas terpisah dalam 2 kantong plastik sampah. Maria tentu saja terkejut sekaligus merasa ngeri. Tanpa pikir panjang, dia bersama beberapa orang lainnya segera memberitahu polisi. Saat petugas polisi tiba, mereka menyelidiki isi kantong-kantong tersebut. Namun mereka tidak menemukan tubuh dari wanita yang terpotong ini. Setelah beberapa waktu, polisi menemukan ada tanda aneh yang mencolok di lengannya si korban. Tampaknya itu seperti bekas gigitan manusia. Bisa jadi sebelum tewas, korban telah berkelahi dahulu. Lalu, siapakah sebenarnya korban yang ada di dalam tas itu? Dan bagaimana tas itu bisa sampai di sana tanpa diketahui? Mayat itu sengaja ditinggalkan di tempat terbuka dengan sembarangan. Cukup jelas bahwa siapapun yang melakukan ini tidak berusaha menyembunyikan mayatnya. Karena pembunuhnya membiarkan tangan korban tetap utuh, polisi dapat mengambil sidik jarinya dan segera melakukan penyelidikan. Hasilnya menunjukkan kalau tubuh itu adalah milik Jane Parangan Lapuebla. Semua ini untungnya bisa diketahui dengan cepat. Karena setiap orang yang bekerja dan tinggal di Singapura harus memberikan data sidik jarinya. Karena adanya data ini, polisi dengan mudah bisa mengidentifikasi Jane. Hanya saja, bekas gigitan di lengan Jane masih tidak dapat diidentifikasi. 5 jam setelah penemuan mengerikan tersebut, pada sore hari di hari yang sama sekitar pukul 18,
Seorang pegawai negeri berusia 41 tahun yang bernama Alvin Lim Seng Leong sedang dalam perjalanan ke halte bus yang terletak di sebelah barat pusat kota Singapura di Waduk MacRitchie. Saat itulah, di kejauhan dia melihat tas ransel hitam dibuang di luar gedung. Karena rasa ingin tahu menguasai dirinya, Alvin memutuskan untuk melihat apa yang ada di dalam tas itu. Dan ternyata, ada potongan tubuh seorang wanita di dalamnya. Setelah diidentifikasi, tubuh itu adalah milik Jane. Kali ini pembunuh Jane telah melakukan satu kesalahan besar. Tubuh Jane telah dibungkus dengan koran bekas Herald Tribune. Dan di salah satu koran itu masih terdapat nama dan alamatnya. Surat kabar tersebut ditujukan kepada seorang pria yang tinggal di Sunglade 9 Serangoon Avenue 2. Dalam waktu 12 jam setelah menemukan informasi ini, polisi segera menuju ke kompleks apartemen yang terletak di jantung kota Singapura tersebut. Setelah tiba di sana, yang menyambut polisi bukanlah pemilik apartemen, melainkan ART mereka yang bernama Gwen Aquilar. Rupanya kedua majikannya sedang pergi bekerja, dan tinggal Gwen sendirian di apartemen itu. Melihat kedatangan polisi, Gwen tampaknya tidak senang. Tapi apa boleh buat, polisi memaksa masuk. Dan karena polisi telah menyelidiki hubungan antara Gwen dan Jane sebelum ke apartemen tersebut, Gwen pun langsung ditangkap karena dicurigai telah melakukan pembunuhan. Saat polisi menggeledah apartemen tempat Gwen kerja, di sana ditemukan golok sepanjang 10 inci yang dibungkus dengan kantong plastik merah. Dan kantong plastik itu sama dengan yang digunakan untuk membungkus kepala Jane. Meskipun Gwen sempat menangis sewaktu ditangkap, dia tidak melawan dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh polisi. Hanya dalam waktu 24 jam, Gwen akhirnya mengaku telah membunuh Jane sahabatnya dan menceritakan secara rinci kepada polisi kejadian yang sebenarnya. Jadi pada malam naas itu di tanggal 7 September, Gwen dan Jane sedang bersantai di apartemen Sunglade. Semuanya tampak baik-baik saja. Gwen memasak makan malam untuk mereka berdua dan mereka juga mengobrol seperti biasanya. Namun, sewaktu percakapan itu mulai membahas masalah uang, situasi berubah menjadi memanas. Gwen mempermasalahkan pinjaman 2.000 dolar Singapura atau sekitar 23 juta rupiah yang dipinjam oleh Jane atas namanya. Seiring berjalannya waktu, pinjaman itu terus bertambah karena berbunga. Bahkan sudah hampir menjadi 2 kali lipat dari jumlah pinjaman awal. Dan Jane sama sekali tidak punya uang untuk membayarnya. Gwen lalu menyarankan kepada Jane supaya dia membayar sebagian utangnya dengan menjual beberapa barang mahalnya seperti kamera digitalnya. Jane menjadi kesal. Dia mulai berteriak kepada Gwen dan pertengkaran menjadi semakin buruk. Tidak diketahui secara pasti siapa yang melakukan pukulan pertama. Namun yang pasti, kedua wanita itu mulai terlibat dalam sebuah perkelahian yang sengit. Mereka saling mendorong satu sama lain ke dinding dan mulai semakin agresif seperti menjambak rambut, menggigit dan mencekik. Perlahan tapi pasti, Jane terlihat tidak bisa melawan Gwen yang jauh lebih kuat dari dia. Darahnya Jane mulai berceceran ke seluruh ruang cuci dan lorong apartemen. Bahkan, tetesannya sampai ke kamar tidur Gwen. Di dalam kamar tersebut, Gwen membekap Jane dengan bantal, hingga Jane pingsan kehabisan nafas. Tapi beberapa saat kemudian, dia akhirnya sadar kembali. Gwen yang mengetahui itu langsung melompat ke atas tubuhnya Jane, lalu melingkarkan tangannya di leher Jane dan mencekiknya dengan sekuat tenaga sampai Jane menghembuskan nafas terakhirnya. Di ruang interogasi, Gwen tidak dapat menjelaskan kepada polisi mengapa dia sampai tega membunuh sahabatnya. Dia bahkan tidak dapat mengingat apa yang membuatnya emosi dan gelap mata. Setelah tidak bisa menjelaskan alasan kenapa dia tega menghabisi nyawa temannya, Gwen melanjutkan ceritanya lagi. Setelah membunuh Jane, dia tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu dengan tubuh Jane sebelum majikannya kembali ke rumah. Gwen bertindak cepat. Dia mengambil koper dan memasukkan tubuh Jane ke dalamnya, lalu menyembunyikan koper itu di lemari di kamar tidurnya. Kemudian dia membersihkan TKP dan menghilangkan noda darah yang ada di seluruh rumah. Untungnya pemilik apartemen tidak pernah tinggal terlalu lama. Mereka biasanya akan pergi pagi-pagi sekali, dan sepertinya tidak menyadari kalau ada sesuatu yang aneh. Yang harus Gwen lakukan hanyalah menyembunyikan rahasia itu sampai mereka pergi. 2 hari kemudian pada tanggal 9 September 2005, setelah berpikir dan mempertimbangkan, Gwen pergi ke pusat perbelanjaan Mustafa untuk membeli beberapa perlengkapan, seperti golok, kapak, tas sampah hitam, sarung tangan kanvas, sarung tangan lateks, spray baru untuk menggantikan spray yang berlumuran darah, 2 sarung bantal, dan tirai jendela warna hijau.
Lalu sekitar jam 9.30 malam, Gwen kembali ke apartemen. Dia memotong-motong tubuh Jane menggunakan golok dan kapak, lalu memasukkannya ke dalam tas. Setelah itu, Gwen kemudian naik taksi ke Orchard Road dengan membawa tas yang berisi kepala dan anggota badan Jane. Di sana, dia membuang tasnya di depan salah satu pintu keluar stasiun MRT. Setelah meletakkan tas itu, dia bergegas kembali ke apartemen untuk mengambil tas kedua yang berisi tubuh Jane. Kemudian, memanggil taksi lainnya untuk menuju ke waduk McRitchie. Lalu dengan santainya, Gwen meletakkan tas itu di dekat halte bus di depan kantin. Setelah melakukan kejahatan itu, Gwen sebenarnya ketakutan, tapi dia berusaha menutupi itu. Pada tanggal 23 September 2005, Gwen menjalani evaluasi psikologis. Dan psikolog menemukan kalau pikiran Gwen sedang bermasalah. Di samping masalah keuangan, kesehatan mentalnya Gwen telah terganggu karena jauh dari suami dan anak-anaknya. Ditambah lagi, dia gagal menabung uang untuk dikirim pulang ke kampung halamannya. Stres itu semakin menumpuk karena hutang dan bunga yang harus dibayar akibat pinjaman Jane. Tapi, tentu saja tindakannya Gwen ini tidak dapat dibenarkan. Di sisi lain, polisi menemukan fakta bahwa dalam pertengkarannya dengan Jane, Gwen menderita banyak luka dan memar di sekujur tubuhnya. Bahkan ada bekas cekikan di sekitar lehernya. Dengan adanya bukti ini, ditambah dengan evaluasi psikologis Gwen, akhirnya pengadilan memutuskan untuk mengurangi dakwaannya dari pembunuhan menjadi pembunuhan tidak berencana. Putusan ini membuat Gwen beruntung, karena hukuman maksimum untuk pembunuhan di Singapura adalah hukuman mati. Pada bulan Mei 2006, persidangan Gwen dimulai. Edwin Aquilar, suaminya Gwen, datang dari Filipina untuk mendukungnya. Suaminya Jane yang bernama Crusaldo La Puebla juga hadir di persidangan bersama beberapa anggota keluarga lainnya. Pada akhirnya, Gwen mengaku bersalah atas pembunuhan Jane Parangan La Puebla. Dia dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Hakim V.K. Raja mengatakan, keputusan Gwen untuk menaruh bagian-bagian tubuh Jane di 2 tempat umum sangat tidak jelas dan tidak dapat dipahami. Bisa disimpulkan bahwa penyakit yang ada kemungkinan besar semakin parah setelah dia membunuh. Alasan dibalik keputusan hakim adalah semoga Gwen dapat direhabilitasi sepenuhnya. Apalagi ditambah dengan dukungan keluarga selama dia menjalani hukumannya. Setelah persidangan, Gwen menjalani hukumannya di penjara wanita Changi, dan dia dibebaskan pada bulan September 2015. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.